Mbak Iva ya Mbak ya. Iya. Ini saya Ratna. Saya mau memberikan edukasi gizi seputar makanan, pemberian makan bayi dan anak. Oh iya, Mbak Eva kemarin posyandu berat badannya berapa Mbak? Terakhir 7,1. 7,1 ya. Coba dilihat di sini. Berat badannya bagus sih Mbak. Dia masih di KMS-nya masih warna hijau, jadi dia masih bagus. Tapi kalau bisa, ini kan dia agak landai. Bulan depan dikejar di tengah-tengah. Kalau nanti takutnya kalau sampai hijau yang terang, hijau yang mendekati kuning, nanti dia takutnya ke berat badan kurang. Jadi ini masih bagus. Terus, mamnya susah nggak Mbak? Mamnya akhir-akhir ini lumayan susah sih. Sering sakit nggak? Kemarin terakhir hampir sebulan sakit. Hampir sebulan sakit apa Mbak? Batuk udah sembuh, terus tinggal panas. Udah. Karena panasnya tumbuh gigi paling ya. Tapi ada itu nggak ada pileknya? Nggak ada. Oh, panas aja. Panas aja. Oh, kelihatan giginya udah mau keluar ya Mbak? Udah keluar giginya sih. Terus kalau giginya keluar itu biasanya makannya milih-milih nggak? Karena kan kalau giginya keluar kan gatel, sakit gitu. Ini agak susah loh makannya sekarang. Dulu ya masuk semua, sekarang Agak susah ya? agak susah. Teksturnya apa Mbak kalau dikasih? Udah agak kasar. Udah agak kasar. Kalau di sini ya Mbak ya, untuk usia 9 bulan itu dia udah beralih ke tim Mbak. Jadi tim itu makanannya itu kayak dicincang, terus digabung sama menu-menu lainnya. Jadi prinsip pemberian makan pada balita itu tepat jumlahnya, jenisnya, waktunya, variasi, sama pemberian makan secara responsif. Jadi gini, misalnya anak itu belajar makan sendiri gitu ya Mbak ya, kita kasih makanan yang mudah dipegang dan mudah dimasukkan ke mulut supaya dia belajar makan sendiri. Apa-apa walaupun berantakan nanti dia akan belajar. Nah, untuk makanan usia 9 bulan itu di sini udah ada contohnya Mbak di KMS ini. Sebenarnya di sini udah banyak contoh-contohnya. Tinggal Mbaknya di ini aja di modifikasi. Misalnya nih adiknya sukanya makan apa Mbak? Biasanya jagung sih. Kalau jagung itu kan manis sih. Jagungnya nggak suka kalau jagung. Jagungnya udah bisa mulai punya ya? Masih tak saring. Oh, masih disaring ya? Di blender tuh disaring itu? Disaring. Oh, disaring aja. Nah, ini kalau untuk usia 9 bulan itu makanannya itu seperti ini Mbak. Misalnya nasi, untuk lauknya biasanya apa, ikan atau Kadang ikan, kadang telur puyuh. Ya paling itu. Kalau makan itu sebenarnya sama aja Mbak, orang dewasa, anak-anak, balita atau usia 6 bulan itu sama aja. Jadi lengkap, nggak boleh misalnya nasi sama labu siam aja, misal nasi sama wortel aja. Tetap kayak orang dewasa, misalnya Mbak hari ini masak sayur bening, terus ikan lele goreng, terus sama tempe goreng, terus sama nasi misalnya masak. Nah, adiknya juga sama aja. Jadi nanti nasi, bayam, lele, sama tempe dihalusin. Kalau misalnya usia 6 bulan di blender atau enggak disaring, dikasihin ya. Tapi kalau udah usia 9 bulan itu teksturnya udah mulai agak kasar ya Mbak ya. Jadi ya kayak nasi tim gitu, berarti dicincang-cincang aja. Misalnya lelenya boleh digoreng, terus diambil dagingnya yang bagian yang empuk, terus dicampurin sama bayam atau wortel yang dicincang-cincang. Nasinya juga mungkin dibuburin ya, terus kemudian pakai tempe juga dicincang-cincang, jadi dicampur. Karena dia kalau misalnya lembut terus, nanti dia bosen lama-lama nggak mau makan sih biasanya gitu Mbak. Dicoba cari tekstur. Nah, ini untuk pemberiannya bisa 3-4 kali sehari ya, makan utamanya. Kalau biasanya berapa kali Mbak? 3 kali. 3 kali. Sekali makan berapa sendok? Ada 2 sendok makan itulah. Ada 2 sendok makan.
Nah kalau untuk kurang nggak sih porsi segitu? kalau untuk anak umur 9 bulan itu sebaiknya tuh sudah semangkok kecil itu Mbak. Semangkok kecil. Semangkok yang seperti di gambar ini ya Mbak ya, nih kayak gini. Nah, seperti kayak gini nih Mbak, ini segini. Terus kemudian jangan lupa ditambah lemak atau minyak ya untuk pemenuhan kalori dari Minyaknya itu bagusnya minyak apa sih? minyak apa aja boleh, yang penting minyak yang masih baru. Bisa minyak makan, minyak goreng nggak apa-apa, tapi yang masih baru. Jadi Kalau minyak kelapa itu bagus. ya nggak apa-apa minyak kelapa Yang juga. VCO kan. Cuman kadang kalau VCO kan harganya lebih mahal ya Mbak, jadi sebaiknya menggunakan apa yang ada di rumah aja gitu. Nggak perlu beli yang kayak apa namanya minyak zaitun, minyak kayak gitu-gitu. Mendingan pakai minyak yang ada di rumah aja. Terus kalau selingannya biasanya apa Mbak? Biskuitnya biskuit apa? Milna. Biskuit Milna ya. Bro. Mulai. Nah jadi kayak gini Mbak, misalnya nih kan usianya 9 bulan ya Mbak. Nah asinya tetap berlanjut, terus kemudian MPASI-nya lebih padat dari sebelumnya. Contohnya bubur nasi tim atau nasi lembek. Nah bentuk makanannya itu lembek atau dicincang yang mudah ditelan. Jadi dikas cincang kasar aja tapi teksturnya masih lembek gitu ya Mbak ya. Makanan selingannya yang dapat dipegang, nah kayak tadi, jadi biar dia belajar makan sendiri, makanannya yang dipegang. Terus pemberian ASI itu sehari itu mungkin lebih baik di malam hari atau nggak pas selingan ya. Jadi jangan berdekatan dengan waktu makan, karena kalau berdekatan waktu makan biasanya anak kan udah kenyang ya. Jadi dia lebih milih ASI daripada makan utamanya gitu. Nah ini ya Mbak, berapa banyaknya tadi kan Mbak kan adiknya kan cuma 2 sendok ya sekali makan. Nah ini seberapa banyak setiap kali makan untuk usia 9 bulan, itu setengah sampai 3/4 mangkuk ya Mbak. Atau misalnya mangkuk berukuran 250 ml, itu bisa setengah sampai 3/4-nya ya. Jadi semangkok segini nih lah ya. Terus kemudian ASINya tetap berikan aneka makanan yang terdiri dari makanan pokok nih, ada lauk hewani, lauk nabati, sayur, buah-buahan, kacang-kacangan gitu ya Mbak. Contohnya kalau untuk menu selingan selain biskuit biasanya apa Mbak yang masak sendiri? Ya paling ubi boleh. Bubur kacang hijau suka nggak? Bubur kacang hijau karena repot nggak pernah ya. Tapi kalau pisang sering. Pisang pepaya ya boleh itu. Buah-buah lain anggur. Nah utamakan yang dari bahan makanan lokal Mbak, jadi maksudnya nggak banyak beli yang jadi gitu loh Mbak. Misalnya kayak mungkin sekarang kan banyak kan produk instan kayak mie instan khusus anak itu ada, cuman lebih baik yang produk lokal aja gitu. Ajari anak makan sendiri dengan menggunakan sendok, jadi untuk melatih motorik anak juga supaya dia itu terbiasa makan itu nggak disuapin ya. Terus ajari juga minum sendiri dengan gelas gitu. Jangan lupa cuci tangan sebelum memberikan makan, dan peralatannya juga yang bersih. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak Mbak? Itu teksturnya masih disaring apa udah kasar gitu aja? Udah kasar Mbak, jadi nggak perlu disaring lagi. Jadi misalnya masak tim itu ya, dicampur-campurin cincang aja nggak apa-apa. Bumbunya itu gimana? Kalau bumbu itu dari umur 6 bulan udah boleh Mbak, pakai bawang merah, bawang putih, daun salam, serai, terus apalagi bawang bombay, santan tuh boleh, nggak apa-apa. Cuman kalau untuk anak kurang dari 1 tahun itu tidak dianjurkan pakai garam ataupun gula, lebih baik pakai kaldu ayam. Kalau untuk rasa manis itu dari wortel, dari jagung. Terus kalau untuk rasa gurih itu dari kaldu rebusan ayam kampung atau enggak rebusan dari udang gitu ya. Biasanya cuma ada bawang merah sama irisan bawang putih itu aja. Udah pernah nyoba pakai santan belum? Coba pakai santan. Jadi kayak misalnya menunya itu kayak
bubur ayam gitu, mungkin bisa ditambahkan santan. Soto boleh, soto. Bobor bayam yang bayam pakai santan itu boleh juga, nggak apa-apa gitu. Nanti kalau udah mulai 1 tahun dia udah mulai diajarin makan biasa, karena kalau lebih banyak yang lembek biasanya dia lebih banyak air. Kalau semakin usianya bertambah itu kan kalorinya yang dibutuhkan harus tambah banyak, jadi makanannya ditingkatkan teksturnya ke yang lebih padat gitu. Oke Mbak, udah, makasih informasinya. Udah lumayan paham lah Lumayan paham ya. sama gizi-gizi yang harus diberikan sama anak saya. Iya, mudah-mudahan adik siapa namanya? Dia Adik Anindya pertumbuhannya sesuai ini ya, sesuai usianya, berat badan sama tinggi badannya naik sesuai standarnya ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh kita ketemu lagi ya Mbak ya. ya. Terima kasih banyak ya Mbak ya. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat terus.